Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Hari ini kita masuk di pelajaran kita yaitu muatan PPKN. Kita masuk di materi meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan dan sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama kita masuk di meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, latar belakang para pahlawan kemerdekaan Indonesia itu berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Namun, perbedaan yang dimiliki oleh para pahlawan kemerdekaan Indonesia tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajahan. Nah, karena mereka berasal dari berbagai suku bangsa yang berbeda, maka keahlian yang mereka miliki juga berbeda-beda, ya. Keahlian yang mereka miliki juga berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan senjata dan bela diri, ada pula pahlawan yang memiliki kemampuan negosiasi atau berunding atau orasi atau menyampaikan pidato. Nah, perbedaan keahlian yang mereka miliki ini mereka pergunakan untuk tujuan yang sama, yaitu menggapai kemerdekaan Indonesia. Nah, perbedaan yang mereka miliki itu mereka pergunakan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk menggapai kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka bekerja sama untuk berjuang dengan cara mereka masing-masing, ya. Nah, mereka bekerja sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan cara mereka masing-masing, dengan keahlian yang mereka miliki. Nah, mengapa kerjasama sangat dibutuhkan? Karena kerjasama itu merupakan bentuk dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, yang sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, adapun manfaat kerjasama sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan memiliki manfaat, yaitu yang pertama, tercapainya kehidupan yang damai, aman, nyaman dan tentram, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, persatuan juga dapat menghindarkan kita dari perselisihan atau perbedaan pendapat. Nah, kerjasama itu artinya suatu usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, adapun manfaat ketika kita melakukan kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa ringan. Terus ada yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Nah, anak-anak di rumah pasti sering melakukan kerjasama, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, contoh kegiatan kerjasama misalnya di rumah, membersihkan rumah bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, tahu membantu ibu memasak di dapur. Nah, itu contoh kerjasama. Oke, yang kedua, kita lanjut di yang kedua, yaitu sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Sikap rela berkorban, ya. Nah, nilai persatuan dan kesatuan memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan kunci tercapainya kemerdekaan, ya. Karena para pejuang Indonesia bersatu, maka kemerdekaan Indonesia boleh kita raih. Nah, walaupun mereka berbeda keahlian, tetapi perbedaan itu mereka gunakan dengan tujuan yang sama, yaitu meraih kemerdekaan Indonesia.
Nah, makna nilai persatuan dan kesatuan terwujud dalam perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu meraih kemerdekaan. Nah, salah satu bagian penting dalam menjunjung persatuan adalah kerelaan untuk berkorban. Nah, para pahlawan rela gugur atau rela mati demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, sikap para pejuang itu pantang menyerah. Mereka pantang menyerah memperjuangkan kemerdekaan dengan cara mengorbankan nyawa mereka. Mereka rela gugur di medan perang dan diasingkan oleh penjajah. Nah, itu termasuk sikap rela berkorban para pejuang kemerdekaan. Nah, sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab. Nah, mereka bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab untuk meraih kemerdekaan dan juga nasionalisme. Nah, rela berkorban juga demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Nah, kita semakin akrab, rasa persaudaraan semakin kuat. Nah, ada beberapa contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah. Nah, kita kan anak sekolah, jadi kita akan mempelajari sikap-sikap rela berkorban di lingkungan sekolah. Contohnya, menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Misalnya, ada korban kebakaran, ada teman kita yang mengalami kebakaran rumah, semua barang-barangnya habis. Nah, kita menyisihkan uang saku kita untuk membantu teman kita yang mengalami korban bencana alam. Kemudian yang kedua, membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. Nah, ini contoh yang kedua ini, itu setiap hari kita lakukan di sekolah ketika kita pulang sekolah. Ada jadwal piket untuk membersihkan ruangan kelas. Yang ketiga, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Nah, yang ketiga ini sangat penting. Nah, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Nah, kita harus mengatur waktu dengan baik. Jangan sampai waktu bermain lebih banyak daripada waktu belajar, ya. Nah, untuk materi hari ini, Ibu Guru akhiri, anak-anak di rumah, tolong kerjakan soal PPKN halaman 122. Soal PPKN saja ya, muatan PPKN saja. Halaman 122. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Terima kasih.